Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 semester 2 mata kuliah perencanaan pembelajaran sekolah dasar yang beranggotakan Laila Afaf, Kansa Akil Salsabila, Alia Ramanda, Siti Jenab, Ibrahim Khalil, Muhammad Bahrul Ulum. Referensi materi kita ini berasal dari artikel Muhammad Nazir, dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam judul Perencanaan Pembelajaran Berbasis Karakter, volume 1, nomor 2, September 2013. Referensi yang kedua yaitu dari artikel Wahyudin Nur Nasution, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berjudul Perencanaan Pembelajaran, Pengertian, Tujuan, dan Prosedur. Referensi yang ketiga yaitu dari artikel A. Amiruddin, R. Ananda, pada tahun 2019 yang berjudul Perencanaan Pembelajaran yang diunggah oleh unishu.ac.id. Di sini judul pemaparan kami yaitu Konsep Dasar Perencanaan Pembelajaran Sekolah Dasar. Yang pertama, di sini ada perencanaan pembelajaran. Pengertian dari perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Jadi, perencanaan pembelajaran merupakan sesuatu yang dipersiapkan secara sistematis dalam suatu pembelajaran yang akan dimanifestasikan atau dilakukan bersama-sama peserta didik. Urgensi perencanaan pembelajaran. Urgensi berarti hal yang terpenting atau yang terpenting dari perencanaan pembelajaran. Menurut Eno pada tahun 2008, urgensi dari perencanaan pembelajaran memiliki poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, perlu diawali dengan perencanaan pengajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Yang kedua, untuk merangsang suatu pembelajaran, perlu menggunakan pendekatan sistem. Yang ketiga, perencanaan desain pembelajaran diacukan pada bagaimana seseorang belajar. Yang keempat, untuk merencanakan suatu desain pembelajaran, diacukan pada siswa secara perorangan. Yang kelima, pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, akan ada tujuan langsung pembelajaran dan tujuan pengiring dari pembelajaran. Yang keenam, sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya siswa untuk belajar. Yang ketujuh, perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah penetapan metode untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, ada prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip perkembangan. Kemampuan anak pada jenjang usia dan tingkatan kelas berbeda-beda sesuai perkembangannya. Anak pada jenjang usia kelas yang lebih tinggi memiliki kemampuan lebih tinggi dari yang di bawahnya. Yang kedua, prinsip perbedaan individu. Siswa memiliki ciri dan pembawaan yang berbeda, menerima pengaruh dan perlakuan dari keluarga yang masing-masing juga berbeda. Yang ketiga, prinsip minat dan kebutuhan anak. Dalam hal pembelajaran, bahan ajaran dan penyampaian sedapat mungkin disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Yang keempat, prinsip motivasi. Motivasi memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya belajar. Tanpa adanya motivasi, hampir tidak mungkin siswa melakukan kegiatan belajar. Karakteristik perencanaan pembelajaran menurut Sanjaya 2013.229. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Yang kedua,
perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Lalu ada tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuannya yaitu agar dapat mencapai perbaikan pembelajaran. Melalui perbaikan pembelajaran ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh perancang pembelajaran. Selanjutnya, manfaat perencanaan pembelajaran. Yang pertama, adanya evaluasi program belajar. Yang kedua, mengarahkan kegiatan yang akan datang. Yang ketiga, mempermudah guru dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, menjabarkan kegiatan dan bahan yang akan diajarkan. Prosedur-prosedur perencanaan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Kebutuhan adalah kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan seharusnya. Yang kedua, menganalisis pembelajaran. Menganalisis pembelajaran adalah suatu proses menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematik. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Keempat, menulis tujuan kinerja atau tujuan pembelajaran khusus atau TPK. Yang kelima, mengembangkan butir tes acuan patokan. Konsep perencanaan pembelajaran menurut Dick, Carey, and Carey. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan analisis instruksional. Yang ketiga, menganalisis karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Yang kelima, mengembangkan instrumen pembelajaran. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Dan yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan ajar. Referensi yang telah kami jelaskan di awal, berikut link untuk mengakses materi tersebut. Special thanks kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dr. Rusi Rusmiati Aliyah MPD, dan pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian tugas ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.